Shalom, shalom, shalom. Apa kabarnya pagi hari ini Bapak Ibu Saudara? Wah, semangat sekali. Ini onset yang keberapa Ibu Leona? Mungkin sudah 1 bulan lebih ya? Oke, 1 bulan lebih. Jadi semangat luar biasa kelihatan sekali dari Bapak Ibu Saudara ya. Setelah sekian lamanya kita diterpa ya, kita ngalami, kita menghadapi situasi yang tidak enak, situasi yang berat, dan tidak ada orang yang tidak mengalami itu ya saudara ya. Tidak ada orang yang tidak terkena dampak itu ya. Saya tahun 2021 bulan Juni awal saya itu kena COVID ya. Waduh. Kalau Bapak Ibu belum pernah kena itu jangan deh. Jangan, enggak enak ya. Tapi yang luar biasa adalah jujur pada waktu saya kena saya juga kaget. Oh kok iso ya, kok saya kok bisa kena ya. Ya saya ini tidak pernah kemana-mana walaupun saya buka kafe, tapi saya betul-betul menjaga prokes ya. Saya hampir tidak pernah melepas masker ketika ada orang ya, terutama orang-orang yang saya tahu mereka tidak saya kenal. Saya tidak pernah melepas masker, bahkan saya kalau selfie pun diajak wifi pun saya selalu tetap mengenakan masker. Waktu saya kena itu saya cukup kaget dan jujur saudara cukup syok. Cukup syoknya apa? Karena saya juga orang yang punya komorbid ya. Saya ini punya komorbid dan ketika saya kena itu saya aduh Tuhan, aku kok kena itu loh saudara ya. Nah dan jujur saya sempat menangis. Saya sempat menangis dan karena waduh, bayangin saudara orang kena corona ya. Mungkin kalau sekarang sih kita sudah mulai abai ya. Maaf kata kita sudah mulai cuek ya. Bahkan kita sudah mulai wah corona itu biasa. Tapi pada waktu tahun 2021 itu kena corona tuh saya bayangkan tuh kayak saya kena kusta di zaman perjanjian lama saudara. Ya toh orang bawa makanan dicentelke di pagar. Waduh, rasanya ini nelongso banget loh saudara. Waduh, wah Tuhan luar biasa banget ya. Saudara, tidak ada yang mau deket ya. Jadi kakak saya datang, tapi dalam jarak radius saya dengan Bu Loyona, dia bilang jangan deket-deket, jangan deket-deket. Waduh, saya langsung tertolak ya saudara ya. Saya merasa, duh, kok tidak enak ya. Kok kayak orang yang mungkin kita ini ketika kita mendekat itu pada zaman perjanjian lama membuat orang lain jadi najis ya, ketularan ya. Memang terjadi seperti itu dan yang memang luar biasa pada waktu itu pada bulan Juni. Mungkin Mei akhir, Juni awal, sampai dengan Juli. Aduh, rasanya hati itu dibuat tidak enak. Kenapa? Karena hampir setiap hari kalau saya baca grup, ada yang meninggal. Ada yang meninggal, ada yang dipanggil Tuhan. Dan kalau bulan 2020, ya, saya kalau baca grup atau saya baca WA, yang saya dengar kabar orang yang meninggal itu bisa dibilang orang yang tidak terlalu dekat dengan saya. Ya. Tapi pada waktu bulan Juni, Juli, setiap saya baca WA, wah ini kan koncoku, ini kan temanku, ini bahkan ini kan mertua dari gembala saya. Ya. Jadi rasanya tuh, aduh, makin rasanya tidak enak sekali. Tapi pada waktu saya kena penyakit itu, saya betul-betul diingatkan Roh Kudus untuk jaga apa saudara? Jaga hati. Pada waktu saya kena itu saya diingatkan Tuhan itu apa? Jaga pikiran. Ya, karena kalau mental saya down pada waktu itu, wah, rasanya tambah tidak karu-karuan saudara. Ya, rasanya tambah tidak karu-karuan. Saya sempat pada waktu lalu sampai berpikir keras, kenapa ya mereka yang diisolasi mandiri kok jauh lebih cepat sembuh daripada mereka yang tidak ya. Tapi kita tidak bisa nyalakan siapapun juga ya. Terus kemudian saya berkesimpulan, apakah mungkin ketika mereka berada di tempat lain, mereka tidak boleh dilihat. Ketika mereka tidak boleh dilihat, tidak boleh didekati, tidak ada orang yang mereka sayang, yang support mereka, lalu mereka menjadi down. Yang mereka dengar hanya teriakan-teriakan, yang mereka dengar hanya tangisan, ya, lalu akhirnya mereka pun semakin ciut hatinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya juga menyampaikan kepada saudara, kalau mentalmu down,
Kalau saudara punya pikiran yang buruk, kalau saudara tidak bisa bersuka cita, apalagi di tengah-tengah situasi yang berat, saya mau bilang, itu merugikan saudara. Bahkan bukan hanya saya loh saudara. Orang-orang yang tidak di dalam Tuhan, saya bolak-balik ketika saya dengar berita di televisi, mereka selalu berkata, jangan lupa bahagia, jangan lupa bersyukur, karena itu akan meningkatkan imun. Mental sehat di situasi yang berat. Kita belum lolos dari pandemi. Ya. 31 Desember yang lalu Bapak Presiden kita sudah declare, ya, sudah membuat statement bahwa pandemi itu masih ada. Jadi Bapak Ibu jangan lalai dengan masker, social distancing, cuci tangan dan sebagainya. Ya. Nah, tapi yang terlebih penting adalah bagaimana kita bisa memiliki mental sehat. Karena ini tidak kalah pentingnya dari obat-obatan yang kamu minum. Bahkan kalau saya boleh bilang, ini menempati urutan yang pertama. Berapa banyak orang yang sakit karena pikiran? Berapa banyak orang yang tidak bisa bertahan karena dia berpikir dia tidak bisa membangun dirinya karena pikirannya bermasalah. Nah, di tahun baru ini 2022, saya mau mengajak, saya tidak ngerti situasi berat apa yang Bapak Ibu Saudara akan hadapi nantinya. Tentunya saat ini kita masih berat. Saya minta tolong next ini ya. Jadi ketika kita bicara tentang situasi berat yang umumnya kita sebut dengan krisis, yang umumnya kita sebut dengan masalah, itu adalah sebuah situasi yang jelas tidak menyenangkan. Mau itu konflik, mau itu sakit penyakit, mau itu kekurangan ekonomi, itu jelas situasi yang tidak menyenangkan, bahkan bisa berbahaya. Kalau ini tidak segera diatasi. Kenapa? Karena dampak daripada situasi berat atau krisis itu adalah menimbulkan kekhawatiran, mendatangkan ketidaknyamanan, bahkan tidak jarang membuat kita panik, ya, dan bahkan kehilangan damai sejahtera. Kita lihat saja dari pandemi yang hampir 2 tahun ini. Berapa banyak yang hilang. Berapa banyak orang yang kita kenal, yang kita kasihi, mereka lebih dulu pulang dari kita. Bahkan efek daripada yang kita alami hampir 2 tahun ini, kita sering bilang dengan efek karambol terjadi. Kalau Bapak Ibu pernah main karambol, Bapak Ibu pernah main domino, ya, kalau itu terlalu dekat posisinya, maka satu jatuh, yang lain bisa jatuh. Bukan hanya masalah fisik kita yang sakit. Tapi kalau dibiarkan, kematian bisa terjadi. Bukan hanya masalah jasmani. Tapi berapa banyak orang, berapa banyak toko yang tutup. Berapa banyak usaha yang bangkrut. Siapa yang mengalami masalah ekonomi, di PHK dan sebagainya. Ada banyak hal. Dan kalau sudah masalah ekonomi terjadi, itu juga tidak menolak untuk terjadinya masalah rumah tangga. Banyak. Nah kalau sudah begini, gimana kita mau jaga mental kita sehat ya? Sakit aja untuk jaga mental, untuk tetap baik aja belum tentu bisa.
ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi. Waduh, berat lagi. Ditambah dengan masalah ekonomi, tambah berat. Gimana kita bisa menjaga mental sehat? Tapi saudara yang dikasih Tuhan, pagi ini saya mau berkata kepada Bapak Ibu, saudara setuju tidak setuju dengan statement ini, mental sehat itu? Bapak Ibu saudara siap tidak siap dengan kondisi itu? Tapi inilah yang firman Tuhan katakan kepada kita pagi hari ini. Yuk kita baca, lanjut tolong. Yakobus 1 ayat 1-4 berbunyi begini. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada kedua belas suku di perantauan. Jelas nanti kita akan lihat ini ditujukan kepada mereka orang-orang yang percaya pada masa itu. Saudara-saudaraku, nah saya katakan kenapa saya berkata ini ditujukan kepada orang-orang percaya kepada masa itu, karena Yakobus menyapa pembaca surat itu dengan ungkapan saudara-saudaraku. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Wah, ini lebih lagi nih. Gimana saya bisa bahagia, Kris, kalau saya jatuh? Ya. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saya minta tolong operator untuk next dulu, lanjut. Dalam bahasa Yunani, kata pencobaan itu digunakan kata perasmos. Yang di dalam bahasa Inggris artinya bisa temptation, bisa tes, yang kalau dibuka di dalam arti kamus, biasanya itu diterjemahkan dengan godaan. Tetapi baik di dalam makna bahasa Inggris maupun di dalam teks bahasa aslinya, kata cobaan itu selalu mengandung dua makna. Yaitu yang pertama, bermaksud untuk menjatuhkan orang yang dicobai. Jadi ketika godaan datang, godaan itu tujuannya untuk menjatuhkan. Seperti contoh di dalam kitab Injil-Injil adalah orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang selalu mencoba Yesus. Mereka bermaksud menjebak. Mereka bermaksud menjatuhkan Tuhan Yesus. Mereka mencari celah di mana letak kesalahannya. Itu pengertian pertama. Tetapi pengertian kedua itu bukan menjatuhkan. Kata pencobaan dalam pengertian yang kedua, terutama di dalam konteks kitab Yakobus, pencobaan itu artinya adalah untuk mengangkat, untuk memuliakan orang yang diuji, untuk pada waktunya nanti saat yang manis waktu Tuhan, saudara dan saya akan mengerti bahwa apa yang kita alami hari ini bertujuan untuk supaya saudara dan saya semakin mengalami yang namanya next level. Nah, kenapa saya berkata demikian? Minta tolong operator sebelumnya. Kenapa saya bisa pastikan bahwa ini bukan bermaksud menjatuhkan saudara. Berbagai-bagai pencobaan bukan bermaksud untuk menjebak saudara. Berbagai cobaan ini bukan bermaksud untuk melukai hati saudara. Sekalipun betul kita kehilangan. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata ayat 3. Sebab
kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu, biarkanlah itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Nah, tapi perhatikan ayat 2. Yakobus bilang begini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Nanti kita lihat kebahagiaan yang dimaksud di sini itu apa. Apabila kamu jatuh, perhatikan Bapak Ibu, kata jatuh itu jangan dimengerti dengan pengertian orang Semarang bilang jarak. Do you know jarak? Jarak itu sengaja. Tetanggaku kena COVID, tak deket-deket sama mereka lah. Pengen ngerasa kayak aku COVID kayak apa. Bukan itu saudara. Waduh, katanya Tuhan Yesus akan menolong saya di dalam segala keadaan. Lalu kalau kita jalan di tengah jalan raya, kita sengaja jalan di tengah, supaya apa? Benar gak? Di situ. Itu namanya kurang akal. Pengertian jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan itu adalah saudara dan saya tidak sengaja. Ya kan? Saudara dan saya tidak pernah berharap itu. Kita tidak pernah dengan kehendak kita untuk mengalami kondisi yang bermasalah seperti itu, enggak. Kalau saudara sengaja, kalau saudara jarak, wah ya itu enggak tahu saya. Dan Yakobus berkata, ketika kamu tidak dengan gara-gara dirimu sendiri jatuh ke dalam berbagai pencobaan, atau istilahnya bahasa rohaninya kita bilang sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, Yakobus berkata, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Tolong 2 slide ke depan. Ya. Jadi kata kebahagiaan dipakai kata kara. Dalam bahasa Yunani. Yang sama artinya dengan bahasa Inggris joy, sukacita. Ya. Jadi kata kara, kata sukacita itu dalam pengertian yang dalam adalah satu rasa yang mana kita mampu mengatasi rasa takut. Orang kalau sukacita kan jadi lebih berani, saudara. Betul tidak? Saya begitu diingatkan Tuhan, diingatkan Roh Kudus, jangan menyesali, jangan stres, jangan depresi. Saya mulai memikirkan sesuatu yang baik. Saya mulai memikirkan sesuatu yang indah. Saya mulai bed rest. Saya nonton yang lucu-lucu. Saya belajar banyak bersukacita. Ya. 2 minggu di karantina. Terus saudara hasilnya apa? Langsung saya tidak mengingat. Bukan berarti saya amnesia, saudara ya. Bukan berarti saya lupa. Ya, saya tetap ingat saya sakit. Tapi saya tidak terlalu mikirin bahwa saya ngalami COVID. Dan yang tadinya badan saya lemes karena saya berpikir terlalu kuat ke situ, akhirnya apa? Saya lebih bisa menikmati masa istirahat saya. Ya. Jadi sukacita, kata kara, kata joy di sini mampu yang tadinya saya dalam kondisi stres, yang tadinya saya dalam kondisi panik, yang tadinya saya dalam kondisi takut, saya bisa atasi.
termasuk tidak bersungut-sungut, bersyukur. Kenapa? Karena 2 minggu saya istirahat total, kafe saya tutup, ya. Saya tidak lihat laptop, ya. Yang terjadi apa, saudara? Saya dulu ngalami yang mata saya itu sekarang sih bukan berarti tidak, ya saudara. Mata saya dulu selalu mengeluarkan kotoran karena sudah terlalu parah, karena terlalu banyak cahaya. Jadi hampir, lucunya gini, kalau pagi tidak keluar kotoran. Tadi nanti di atas jam 12, ini tahu nih kenapa kok pilih-pilih jam ya. Di atas jam 12, jadi lebih berat, jadi lebih kotor dan sebagainya. Tapi ketika saya istirahat total 2 minggu, hampir 3 minggu, itu bisa berhenti dengan sendirinya. Jadi saya bilang, oh ternyata mata saya ini terlalu capek. Ngeliatin laptop terus. Ya, nanti tanya Bu Ina deh, gimana sampai ngeliatin laptopnya itu berapa lama. 1 hari itu bisa hampir lebih dari 4 jam, maksimal 8 jam. Ya, itu yang terjadi. Jadi, wah saya melihat, wah ini rupanya ketika kita bisa bersyukur, ketika kita bisa bersuka cita, ada sesuatu yang baik yang datang. Ya, ini ada maksud Tuhan. Dengan pengertian bahwa di dalam setiap situasi selalu ada hal yang patut disyukuri, Bapak Ibu Saudara. Ya. Psikiater dari Inggris dan Amerika, mereka bilang begini, orang yang lebih bisa bersyukur, lebih bersuka cita, lebih bisa menikmati hidup, umurnya jauh lebih panjang daripada mereka yang tidak meden-medeni loh saudara, tidak meden-medeni, tapi nek Bapak Ibu wedi ya puji Tuhan. Artinya saudara akan mengambil keputusan untuk apa? Untuk bersuka cita, ya, untuk bersyukur. Dibanding orang yang suka bersungut-sungut, suka pikirannya jelek, kepahitan dan sebagainya. Ya ini tidak lama ini. Ya. Di India saya baca satu buku lucu ya, istilahnya itu joke lah ya di situ ya. Mereka bilang begini, di dalam mereka bilang begini. Di India, di satu kota namanya New Delhi, di satu taman namanya Taman Lodi, itu hampir tiap pagi ada ratusan orang berkumpul di situ, saudara. Kenapa? Buat tertawa bareng-bareng. Mungkin kalau tertawa sendiri kan kirain takutnya kurang 1 on toh. Tapi kalau saudara dalam komunitas ketawa bareng, tanda ngerti apa yang diketawain kan orang wajar dia ketawa, mungkin lagi ngobrol-ngobrol. Kenapa? Karena masyarakat di situ punya sebuah pemahaman bahwa kalau sebuah hari itu dimulai dengan senang, bahagia, pikiran yang baik, maka masalah apapun yang dihadapi selanjutnya akan lebih ringan. Itu pikirannya. Di Jerman banyak atau dibuat puluhan yang namanya kelompok-kelompok badut profesional. Tugas mereka apa, saudara? Tugas para badut ini adalah dikirim ke rumah sakit. Untuk apa? Untuk melucu. Untuk melawak. Untuk menghibur. Kenapa? Karena dalam pemikiran atau di dalam keyakinan para medis tersebut, orang kalau banyak bersuka cita, orang kalau banyak tertawa, orang kalau banyak bersyukur, itu rupanya meningkatkan imun. Antibodi tubuh kita akan meningkat dengan sendirinya. Karena ketika mereka berbahagia. Sebetulnya itu bukan penemuan baru loh Bapak Ibu. Bukan penemuan baru. Kalau Bapak Ibu buka kitab Amsal, kalau tidak salah Amsal 17 ayat 22 ya, firman Tuhan bilang apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur.
Tapi semangat yang patah, nah, ayo, pengen sehat, berarti harus gembira. Ya, berarti harus memikir yang baik. Karena itu akan meningkatkan imun, terutama di tengah-tengah pandemi ini. Tapi itu soal jasmani. Tapi yang terlebih lagi tolong mundur lagi ke Yakobus 1 ayat 1 sampai 4. Nah, coba lihat. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kata hupomone digunakan. Yang artinya apa, saudara? Jadi kalau dalam bahasa Inggris, kata tekun itu diterjemahkan, digunakan kata underneath. Jadi ada di bawah tekanan. Tetapi bukan hanya sekedar saya antara ubin dan dinding itu dengan masih ada jarak ya. Enggak loh. Tapi sudah dipepet. Jadi ada di antara yang sudah kecepit. Nah, di dalam teks bahasa Ibraninya, kata hupomone atau ketekunan itu adalah orang yang mampu bertahan sekalipun di tengah-tengah tekanan. Jadi tetap berada dalam tekanan dan dia bertahan. Karena kalau saudara berada di dalam tekanan dan saudara tidak bertahan, namanya bukan tekun. Jadi tetap berada di bawah tekanan, tapi saudara bertahan. Itulah ketekunan. Saudara survive. Sampai nanti saatnya tiba, Anda muncul sebagai orang yang menang. Menghasilkan buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Orang yang bisa bersuka cita di tengah-tengah penderitaan, orang yang bisa bersyukur di tengah-tengah sakit penyakit, orang yang bisa tetap bertahan sekalipun ada banyak tekanan, Pak, Bu, kamu akan jadi orang yang tangguh. Sekalipun hari-hari ini kok kecepit secara ekonomi. Ada sebuah ungkapan berkata, badai itu pasti berlalu. Jangan terhilang, saudara. Jangan terhilang. Firman Tuhan itu ya dan amin. Dia tidak pernah menyuruh kita melakukan sesuatu yang kita tidak mampu. Kenapa saya bilang tidak pernah menyuruh kita sesuatu yang tidak mampu? Karena buktinya orang lain mampu. Kenapa kita orang percaya tidak? Buktinya banyak orang menjadi survivor. Kenapa orang Kristen, jemaat GPI Jomblang tidak menjadi survivor? Kenapa kita lebih pilih bersungut-sungut? Kenapa kita pilih tidak bersyukur? Kenapa kita lebih pilih untuk terus melihat masalah? Pilihlah untuk firman Tuhan katakan, anggap sebuah kebahagiaan. Engkau tidak takut menghadapi hidup ini. Sekali lagi bukan nantang ya, bukan nantang, bukan jarak. Engkau tidak takut menghadapi kondisi ini. Engkau tidak bersungut-sungut, engkau tidak bersyukur. Saudara mungkin berkata, ini tidak gampang. Ini tidak gampang, betul. Betul banget. Makanya ayat 5, tolong operator, next. Tetapi, kalau saudara dengar kalimat ada bunyi tetapi, berarti ada kontras kan? Kan di depan kan bilang, anggap sebuah kebahagiaan. Anggap kamu harus bersuka cita.
Tapi kalau kamu tidak mampu, bahasanya seperti itu seolah-olah. Ya, Yakobus bilang, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat. Hikmat di sini apa? Hikmat di sini adalah kemampuan untuk bisa membedakan mana respon yang benar dan mana respon yang salah. Kalau kamu tidak tahu bagaimana saya harus merespon, saya tidak tahu gimana saya harus merespon penyakit ini, saya tidak tahu gimana saya merespon kesulitan ekonomi, saya tidak tahu gimana saya merespon kehilangan orang-orang yang saya kasih. Yakobus berkata, hendaklah dia minta itu kepada Tuhan. Kembali saudara, come to Jesus, datang sama Tuhan, ngomong sama Tuhan dengan segala ketidakmampuanmu. Yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya kepadanya yang minta, yang berseru, yang datang. Saya bersyukur antusiasme jemaat GBI Jomblang itu luar biasa. Begitu onsite, kita bisa hitung berapa kursi yang kosong. Tapi ada gereja yang sampai hari ini bergumul loh saudara. Bahkan pada waktu, kalau tidak salah ingat, pada waktu beberapa bulan lalu saya ikut acara perwil, ibadah perwil. Salah satu hamba Tuhan berkata, ada 5 gereja yang kalau kita boleh gunakan istilah sebetulnya tidak cocok ya. Tapi sampai digunakan kata kasarnya itu bangkrut. Jemaatnya serano saudara. Udah tidak bisa menopang. Sampai kemudian gereja itu merger dengan gereja lain. Jadi satu dengan gereja lain. Saya bersyukur kalau begitu melihat jemaat GBI begitu antusias. Dan saya berdoa antusiasme ini, semangat ini terus dijaga. Saya tidak menolak ibadah online, tidak, karena memang itu sebuah kondisi. Tapi Pak, Bu, kalau saya boleh jujur, rasanya tetap beda. Kenapa? Karena banyak, maaf ya kalau saya salah, tapi banyak di antara kita yang bukan ibadah tapi nonton ibadah. Ayo, ibadah atau nonton ibadah? Ya, saudara sendiri yang bisa jawab. Ya, kenapa? Karena sebentar-bentar mungkin lagi sambil masak ibu-ibu, kompornya belum dimatiin, kesana lagi. Loh, kalau sini saudara ingat kompornya belum apa kan, aja wis mehpi lah ya, saudara ya. Tapi di rumah Anda selalu terganggu dengan kondisi. Ya. Jadi dan yang firman Tuhan katakan, ingat ini rumusnya. Jadi ketika kau kurang hebat, datang pada Tuhan. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Ya. Situasi apalagi pandemi, semua mumet. Mendengar, tapi dia juga ngalami. Yang paling indah adalah datang pada Tuhan. Tapi ada rumusnya. Hendaklah dia memintanya dengan percaya, Pak. Jangan ragu, Bu. Sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang itu seperti sama dengan gelombang laut. Bapak Ibu pasti pernah ke pantai. Dan Anda pasti melihat gelombang ombak yang tidak bisa berhenti pada satu posisi. Dia akan terus goyang. Dia akan terus ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Yang artinya apa? Yang diombang-ambing
digoncangkan kian kemari oleh angin itu disamakan dengan orang yang minta tidak dengan iman, itu hidupnya tidak akan tenang. Kamu banyak berdoa, kamu datang pada Tuhan, kamu rajin ibadah, tapi kamu tidak percaya, Pak, Bu. Saya tetap harus bilang, eman-eman. Hidupmu ora tenang. Loh, apa bedanya dengan mereka yang minta dengan iman? Padahal mereka juga ngadepi masalah. Betul. Tapi beda, Pak, Bu. Beda. Orang yang percaya, orang yang serius dengan Tuhan, orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, dia akan selalu melihat bahwa ada pelangi di balik hujan. Ketika waktu Tuhan yang indah dan semua berlalu, engkau akan muncul sebagai pribadi yang luar biasa. Karena dibanting-banting, ditekan-tekan, saudara tetap bertahan. Dan kau menjadi utuh di hadapan Tuhan. Ayo saudara. Masalah pasti ada. Dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaan, dalam hidup pribadimu, hubunganmu dengan orang lain, ekonomi, sakit penyakit. Saudara dan saya bukan Superman yang kita bisa menolak atau membuang. Tidak bisa. Tapi kita bisa punya hikmat untuk merespon dengan benar. Yaitu apa? Anggap itu sebagai sebuah kebahagiaan. Sukacita. Tidak bersungut-sungut. Selalu bersyukur. Bersyukur dalam segala keadaan. Kalau engkau tidak mampu, engkau punya Tuhan. Engkau bisa datang kepada Tuhan. Engkau bisa minta sama Tuhan yang pemurah dan tidak pernah membangkit-bangkit. Engkau bisa nangis sama Tuhan. Kamu nangis sama suamimu mungkin dia biasa. Kamu mengeluh sama istrimu, sudah biasa. Tapi kamu mengeluh sama Tuhan. Dia katakan, aku tidak pernah menolak. Aku tidak pernah membuang orang yang datang kepadaku. Sesudah dia berkata, mari kepadaku yang letih lesu berbeban berat. Aku akan kasih kelegaan. Pikiranmu yang berat, apapun kondisimu, aku kasih kelegaan. Amin saudara. GPI Jomblang, jemaat yang dikasih Tuhan. Ayo. Miliki mental sehat. Amin. Anggap satu sukacita. Kita belum lewat ini. Kita tidak tahu besok apa meneh ya. Besok apa? Kita tidak ngerti. Tapi ini menjadi resep kita. Ingat, walaupun menyakitkan, walaupun menyedihkan, tapi kita bisa memilih untuk saya tidak takut. Saya akan mengatasi segala rasa takut. Jadi orang tidak takut itu bukan berarti tidak punya takut. Tapi dia akan berusaha untuk mengatasi rasa takut. Dengan apa? Bersyukur. Memandang kebaikan Tuhan. Ya toh, jangan kita banyak dengar firman Tuhan. Kita banyak dengar nasihat hamba-hamba Tuhan. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jangan. Tidak bertumbuh. Tidak akan bertumbuh. Tapi gereja, jemaat GPI Jomblang akan menjadi gereja yang kuat. Karena mentalnya sehat. Karena orang-orang di dalamnya berpikir sehat. Bersukacita dan tidak suka bersungut-sungut. Amin saudara.
engkau akan menghasilkan ketekunan, buah yang matang, dan akhirnya menjadi sempurna dan utuh di hadapan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala, saya minta musik. Mengiringmu seumur hidupku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Pesan saya, saudara, sekali lagi saudara dan saya tidak bisa menolak masalah. Kita tidak bisa berkata, go away. Jangan. Karena kalau engkau berkata, aku tidak mau punya masalah, engkau tidak pernah bertumbuh. Betul saudara? Engkau tidak pernah kuat. Tapi justru ketika kita punya masalah, kita ngomong sama Tuhan, Tuhan, mampukan aku ngadepi masalah ini. Mampukan aku. Masalah ada bukan untuk dihindari atau walaupun kita tidak sengaja, walaupun kita tidak jarak, tapi sekali lagi siapapun engkau tidak bisa menolak masalah datang. Nah ketika masalah itu datang, jangan berdoa Tuhan lepaskan aku dari masalah, karena saudara dan saya bukan anak-anak gampang. Dalam pandangan Tuhan, Tuhan mau menjadikan kau anak yang tangguh, anak yang hebat. Doa yang benar adalah kita minta, Tuhan kasih aku hikmat, kasih aku kekuatan, kasih aku kemampuan untuk melakukan ini. Dan ketika engkau menjadi survivor, engkau keluar dari pencobaan itu, engkau keluar dari ujian itu, engkau akan menjadi bintang glowing in the dark, bercahaya di tengah kegelapan. Jadi berkat dimanapun engkau berada.